Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita maksudnya cuma satu, nggak apa-apa biarin aja. eh Jangan sampai yang satu dirugikan gitu ya. Kita akan mulai aja kuliahnya nerusin. Tolong saya diingetin waktu itu udah saya mana ceritanya saya lupa sih sebenarnya jujur. Saya mana? Cuman seingat saya waktu itu yang terakhir kita udah uji coba ya. Oke, clear layar. Kita akan coba, saya akan coba ngeliat apa sih namanya? eh Orange. Saya akan jalankan Orange. Kemudian kita akan coba ngeliat. Oke. Alah. Oke, kita akan loncat dulu aja ya. Salah, jangan Orange. Orange sudah berapa kali kita bahas. Kita akan loncat dulu untuk nganalisa proses mining. Nggak tahu udah pernah diterangin nggak? Kalau udah pernah, tolong kasih tahu di chat. Kalau udah pernah. Jadi saya akan ini orange-nya saya cancel ntar. Oke. Karena orange yang terakhir kalau nggak salah seingat saya orange yang terakhir kita ngebahas contoh langsung yang real analisa data yang anggaran kayak gitu-gitu ya. Nah, setelah itu yang akan menarik ini saya loncat materi sih sebenarnya. eh Kalau kita tahu bis proses, kalau kita tahu di dunia pekerjaan, ada yang namanya bisnis proses. Kira-kira kayak ginilah bentuknya bisnis proses ini ya. Kalau dalam bahasa pemrograman flowchart lah. Eh Nih bentuknya kayak gini lah ya. eh Masuk, terus dia tanya apa, yes, no. Kalau no ke sana, yes ke bawah, terus yes, no, apa, sampai akhirnya masukin ke keranjang sampah atau diterusin. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitulah input, kemudian diproses segala macam. Ini bisnis proses yang kita rancang. Pada dunia nyatanya kita perlu ngukur ini bisnis prosesnya bagus atau enggak. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya akan ngasih lihat bagaimana kita melakukan pengukuran ini dan pengukuran ini penting banget sebetulnya karena dari pengukuran itu kita bisa menganalisa macetnya di mana aja sebetulnya, yang bikin macet di mana aja. Cuman ini jujur nih ilmunya masih baru banget. Ini namanya proses mining. Oke, proses mining. Ini contohnya hasilnya. Kita bisa ngelihat gambar. Coba, mudah-mudahan kita bisa lihat. Mana dia? Ini dia. Oke. Jadi kita bisa lihat suatu proses itu jalannya kemana aja. Oke. Ini tadinya banyak ke arah sini, nanti mecah, 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 mecah. Di sini ada banyak lagi. Ini jadi proses yang utamanya. Ini ada proses utama, tapi ini akan ada beberapa yang loncat segala macam bisa dilihat di sini ya. Sebetulnya kita bisa ngukur waktu yang dibutuhkan di satu titik tuh berapa lama. Dari ukuran itu kita bisa, ini kelihatan nih, average cycle time 4 hari, terus total application ada berapa, eh, per prosesnya berapa hari. Dari situ kita bisa tahu efisiensi dari sistem yang kita kembangkan seperti apa. Dan ini penting banget untuk baik itu pemerintah maupun swasta, terutama kalau kita mau memasuki yang namanya transformasi digital. Kalau kita lihat ini transformasi digital, atau pakai bahasa Inggris saja ya, digital transformation. Digital transformation ini pada dasarnya adalah jadi kita memasukin teknologi digital ke bisnis proses supaya prosesnya jadi lebih cepat dan memberikan nilai lebih ke pelanggan kita, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kita ngelihat bisnis proses seperti ini di transformasi digital, kita bisa ngelihat, oke, kita bisa monitoring ini masalahnya di mana, kita buang yang bermasalah atau kita evaluasi ini masalah kenapa sih?
Misalnya masalahnya karena orangnya cuma satu, berarti kita tambahin orang. Misalnya masalahnya karena formnya terlalu banyak yang harus dianalisa di titik itu. Kita bisa rubah formnya supaya bisa lebih cepat. Jadi bisnis digital transformation kayak gitu dan ini penting banget di organisasi yang baik itu pemerintah, swasta dan sebagainya. Di pemerintah banyaknya berbentuk teori. Parah nih pemerintah Republik Indonesia. Jadi teori kita ngomong bisnis proses segala macam, tapi nggak sampai level ini gitu, nggak sampai diukur dan akhirnya nggak sampai kita bisa tahu masalah prosesnya di mana. Nah, kesempatan ini saya akan ngasih lihat programnya seperti apa sih buat nganalisa seperti itu, kira-kira kayak gitu sih. Ini yang sekarang ya. Saya akan ngasih lihat gimana caranya kita mengukur ini semua, kemudian nganalisa. Oke, ini kira-kira kebayang ya ini. Nah, ada banyak software yang bisa kita lakukan untuk proses mining. Jadi untuk bisa melakukan digital transformation kita harus ngukur bisnis proses. Ngukur bisnis proses dilakukan dengan konsep namanya proses mining. Proses mining itu pakai software. Tapi logika berpikirnya ini proses mining. Proses mining. eh jadi proses mining pada dasarnya menganalisa data kejadian. Jadi ini yang penting nih, analyze event data. Konsekuensinya, karena kita analisa event data, kita harus punya data dari kejadian-kejadian atau tahapan yang terjadi. Misal, kita mau pergi dari apa? Dari Jakarta ke Bandung atau kemana. Kan prosesnya adalah kita beli tiket, apakah itu kereta api, apakah itu bus, apakah itu pesawat terbang, kita beli tiket, terus kita datang ke bandara atau ke stasiun atau kemana, terus udah gitu kita naik ke apa check in dulu, terus kita masukin bagasi, udah gitu kita nunggu buat boarding, udah gitu kita boarding, udah gitu kita jalan, terus sampai di Bandung ngapain dan seterusnya. Nah, itu harus dicatat. Si orang ini sudah ngerjain apa aja dicatat, kapan, di mana, tanggal berapa, berapa lama, semua dicatat. Hal yang sama juga terjadi kalau kita ngukur ini apa sih pengiriman barang misalnya. Kita mau ngirim barang, ya itu kalau ini udah sering banget ya. Misalnya kalau kita mesen barang lewat toko online, kita bisa nge-trace barang ini saya mana. Nah, ini data ini penting banget. Kita bisa ngelihat kalau kita pengiriman barang, macetnya di sebelah mana sih? Dan dari situ kita bisa ngambil keputusan. Misal, barang itu misalnya saya beli barang dari Lampung ke Jakarta. Kok macetnya banyaknya antara Lampung ke... Jadi Lampung dikirim keluar, terus dari Lampung ke Jakartanya, di kapalnya itu macet banget. Nah, ini jadi masalah. Apakah kita mau terus pakai kapal, atau dikirim lewat pesawat, atau gimana? Kalau pesawat harganya berapa? Nanti dianalisa lagi, nanti kita putuskan. Atau ternyata kita ngirimnya make mobil yang bagasinya nggak kurang kurang gede. Jadi harusnya pakai truk. Truknya harus berapa besar. Nah, itu supaya pengirimannya jadi lebih lancar karena pakai truk yang lebih besar. Jadi ini kira-kira kayak gitu. Event datanya dianalisa. Beres ya? Jadi konsekuensi dari sini semua, dari proses mining adalah kita harus punya catatan data kejadian. Data kejadian itu apa? Kita harus punya ID dari si data tadi. Jadi kalau kita lihat bisnis proses, kalau kita lihat bisnis proses, gambar aja langsung. Nah, ini kayak gini. Ini yang paling enak kayak gini ya. Ini ada bisnis proses, ini start, di sini finish. Bisa digedein nggak ya? Ini ada start, ada finish. Oke. Ada start finish dan kita kasih stopwatch start kapan kita kasih nomor dulu, ada ID proses nomor, terus stopwatchnya jalan, dia start sampai finishnya kapan.
Terus sampai sini kapan, berapa lama di sini, 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 semuanya dicatat. Jadi catatannya sebenarnya cuman ada ID si proses tadi. Tiap proses ada ID-nya. Jadi proses itu artinya tiap orang yang masuk ke situ ada ID-nya, kemudian ada tanggal, jam, terus ada proses mana yang dia lewatin pada tanggal jam itu, berapa lamanya. Jadi ada start sama stop per proses juga ada. Kira-kira gitu ya. Jadi kira-kira itu namanya apa sih? Timestamp. Jadi ada timestampnya, ada tempelan. Jadi ada waktunya timestampnya. Kapan start sama finish untuk satu proses ini. Untuk ID tertentu. Oke. Jadi kira-kira gitu. Dari data itu kita harus ekstrak. Nah, sekarang masalahnya proses miningnya. Proses mining, softwarenya banyak. Cuman masalahnya sebagian besar software itu adalah software yang berbayar. Software, software. Oke, kalau kita lihat, nah ini software mining, softwarenya berbayar. IBM itu pakai duit tuh urusannya kalau IBM. Terus base process mining tuh, nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Proses miningnya berbayar semua kebanyakan. Ada Celonis, oke, kayaknya itu setengah berbayar. Oh bayar nih, ada bayarannya nih. Wah kacau dah. Terus ada IBM, ada UI Path, ada segala macam. Itu berbayar semua. Saya agak ngerem kalau pakai duit, soalnya kita sebagai kampus susah urusannya. Kalau mahasiswanya diwajibkan buat beli yang kayak ginian, pusing. Dan kita kan cuma buat belajar doang. Kita perlu idenya dulu. Setelah dapat idenya, kita baru ini. Ini kalau kita lihat ini semua berbayar dua pakai duit semua dan bagus-bagus. Tapi masalah karena harus bayar. Nah, sekarang kita harus cari makanya kata kunci yang lain. Oke, proses mining open source. Tuh. Oke, ini ada UiPath, Tungsten, NPM, proses mining, Alpha Miner, ini segala macam. Jujur saya belum pernah pakai yang ini. Kayaknya berbayar deh semua ini. Ini berbayar semua nih, reset. Oke, nah coba ya. Nih, oke. Ini pakai duit semua ini. Alah, ilaha illallah. Oh ini yang open source-nya. Ini ada Disco, ada Apromore, ada. Saya gedein ya, biar kebaca. Ini dia. Disco, Apromore, Prom, Process Strip. Oke. Ini academic license. Ini masalah, ini berbahaya kalau udah tulisan academic license biasanya untuk akademik gratis, tapi kalau kita pakai di perusahaan masalah tuh. Ini juga ini kayaknya mendingan, tapi ini Java. Java saya agak-agak ngerem-ngerem dengan Java, soalnya agak ngeri kalau kita main Java. Saya cenderung ke arah Python sih sebenarnya. Cuman nggak ditulis di sini Python. Oke, berarti ini Java rata-rata. Saya ngerem di situ. Prompt Tools, susah banget ya. Nah, saya makanya yang ini nih sekarang. Favorit yang saya yang pakai ini PM4Py. Jadi proses mining for Python, PM4Py itu open source proses mining ditulis pakai Python. Jadi saya lebih berani dengan Python daripada Java karena Python tidak serewel Java gitu. Intinya itu aja sih. Cuman masalahnya kalau proses mining yang seperti ini dia apa sih namanya? Tidak user friendly. Jadi kalau yang user friendly itu pakai grafik, tinggal klik klik klik. Ini kagak bisa diklik klik klik. Itu dia sangat tidak manusiawi. Oke, saya akan masuk ke webnya. eh ini saya lagi belajar. Ini ilmu baru banget sih sebenarnya relatif baru proses mining. Data mining lebih lama, proses mining relatif baru. Oke,
Versi terakhir 27.11.7 bisa di-download. Kita bisa baca dokumentasinya. Kira-kira kayak gitu. Nah, kesempatan ini kita akan coba ya. Ini contoh programnya kayak gini. Blow on banget. Asli. Programnya cuma berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kalimat selesai. Jadi proses mining programnya parah. Selesai. Kalau dibaca, kita perlu masukin dulu library-nya, pakai import PM4Py, kemudian kita baca filenya, file datanya. Nah, ini kita punya masalah karena file datanya pakai format XML, XES. XSL tuh XML ya. XML beda sama file CSV atau tabelnya Excel. XML lebih manusiawi barangkali buat program, tapi buat manusia bonyok nih. Saya bonyok kalau baca kayak gini ya. Oke, tapi buat ini lebih enak. Nah, intinya kita import dulu library, kemudian kita baca file datanya, dimasukin dalam satu variabel log namanya, kemudian dia discover si prosesnya, kemudian kita tampilkan dalam bentuk gambar, selesai titik habis. Jadi programnya cuma segini sih sebenarnya. Program benernya cuma 3 kalimat. Yang ini cuma load library, terus yang ini program benernya udah selesai 3 kalimat. Jadi proses mining programnya cuma seperti itu. Kalau yang sederhana. Kalau mau yang lebih rumit, kita bisa bikin lebih rumit. Tapi yang sederhana seperti itu, yang saya lagi belajar belum belum bisa sampai sekarang masih belum bisa. Nah, ini saya berharap mahasiswanya bisa ikutan ngoprek. Saya pakai PM4Py ini lagi pengen mengekstrak waktu sih sebenarnya. Saya pengen tahu macetnya di mana suatu proses. Kalau cuma ngasih lihat prosesnya aja, cuma kayak gini doang beres. Gitu ya. Oke, ini kita bisa baca-baca manualnya. Saya belum selesai baca semuanya. Kita bisa input, bisa output, bisa convert, bisa apa segala macam. Nah, tapi ada yang urusan ininya belum nih. Yang urusan buat ngecek macet di mana, yang paling lama di mana. Nah, itu saya lagi belajar. Itu sampai titik yang itu saya belajar. Yang ini kita akan coba lihat cara makainya. Oke, ya, wis, kacau deh. Waduh, war off. Oke, saya akan jalanin proses mining. Semoga nggak ada masalah ya. Start. Semoga tidak masalah. Kalau masalah, berabe kita hidupnya. Oke, nah, kita perlu ngelihat nanti kita lihat bentuk file datanya seperti apa, yang XML seperti apa, XES itu XML buat proses mining. Terus satu lagi adalah CSV yang bisa dibaca langsung sama program proses mining rata-rata yang XML. Itu bacanya lebih gampang langsung. Kalau kita punya datanya bentuknya CSV, harus di-convert dulu ke jadi XML, terus setelah di-convert baru kita bisa jalanin. Ini udah jalan. Eh, saya punya kebiasaan buruk barangkali ini nggak tahu juga ini buruk atau enggak ya. Tapi biasanya kalau mau ngoprek, saya nggak ngoprek di laptop yang buat demonya langsung. Ini laptop ini bukan buat kerja saya sih sebenarnya. Laptop ini buat demo. Buat ngopreknya saya bikin mesin virtual lagi di laptop itu supaya kalau ada apa-apa waktu ngutak-ngatik ngoprek segala macam bisa kita delete aja mesin virtualnya, kita bikin mesin baru. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini sudah saya jalankan Ubuntu 22.04.4 desktop buat proses mining. Kita akan masuk ke sini. Oke, saya masuk ke Orange proses mining. Oke, ini Orange yang buat ini ya kuliah Orange Data Mining. Dalam Orange ini saya masukin folder namanya proses mining. Ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa file SES. SES, 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 SES. Di sini ada CSV, CSV, ada SES.
ada SES, ada CSV, CSV. Ini ada source code-nya Python, 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 Python segala macam. Ini ada SES, SES, SES lagi. Oke. Nah, kita akan coba lihat bentuk filenya aja. Bentuk filenya aja. Uts, sorry, salah. Siap. Oke, clear layar. Saya gedein dikit biar enak ya. More cross hospital says. Bentuk filenya kira tidak manusia seperti ini. Eh, coba diedit. Sorry, clear layar. Diedit cross hospital says. Ini lebih manusiawi nih kalau pakai diedit. Aduh, very big. Nggak bisa dia, nggak mau. Nggak kuat programnya. Ini filenya gede-gede rata-rata. Editor-editor yang ada nggak bisa baca. Pakai VI, mudah-mudahan kebaca. Aduh, gede banget lama bukanya. Salah. Jadi nggak bisa dibuka. Eh, File ini biasanya di-generate oleh aplikasi buat monitor. Wah, ini nggak bisa nih. Nggak bisa deh. Nggak kuat. Karena filenya gede banget. Saya tutup dulu ya. Langsung. Oke. Saya harus orange proses mining ls-lh ses. 200 mega. Tewas dia. Ada yang kecil nggak? Ini paling yang ini ya. Training log 1 ses gitu kecil. More training log 1 ses. Oh, jangan more. Gedit. Mudah-mudahan kebaca. Nah, ini ciri khas kalau pakai XML. Ini di-generate pakai Open Source Library. Kemudian ini XML banget tuh kayak gini XML. Jadi ini format XML. Format ini yang bisa dibaca sama aplikasi proses mining dengan cepat. Ini beres nih urusannya. Cuman kalau kita lihat di sini, ini ada per event dia bikin kayak gini nih. Ini jadi bentuknya kayak HTML ya, bentuknya kayak HTML. Cuman dia kasih per event dia kasih kode seperti ini. Ini tiap event. Nah, eh di sini tidak ada ininya tapi ini ya tidak ada waktunya nggak ada di sini nih. Nggak ada waktu. Ini waktunya kagak ada nih. Wah, kacau. Dia cuman prosesnya apa, kondisinya komplit, namanya siapa, kayak gitu. Coba, salah bahaya nih. Waduh, soalnya pakai gedit ya, biar gampang ngeliatnya. Coba saya akan cari nih ya, bisa dibaca nggak ya? Oke, adalah kebaca bisa. Nah, ini ada waktunya nih. Per event kita bisa ngeliat ada waktunya. Ada timestamp, jadi ada eh, masuknya kemana, startnya kapan, timestampnya ada. Ini value submitted. Submitted itu maksudnya tahapannya udah saya tahapan mana ya. Ini udah kelihatan tahapannya submitted. Terus coba kita lihat lagi ke bawah. Ini ada register, ada yang finalize, ada yang segala macam. Jadi itu tahap. Jadi ada instance, instance to kode proses, kode orang yang proses ini nomor 4, nomor 5, nomor 6, terus kondisinya apa, kondisinya completed, kondisinya start, ini timestampnya kapan bisa kita lihat di situ. Oke, jadi kita bisa lihat bentuk file inputnya seperti ini. Kalau kita pakai XML, kalau kita pakai kayak Excel, Excel tuh CSV. Ini ada beberapa CSV. Saya akan edit insurance. Wow, ini satu proses kayak gini nih ya.
panjang gini untuk prosesnya. Nah, oke. Di sini ada kode prosesnya, terus ini dia masuk proses apa, ini ada timestamp-nya. Nah, sisanya yang belakang sini ada Karen Lopez, Thomas apa segala macam, itu metadata aja informasi. Proses yang dipakai sama proses mining cuman ID, tahapannya apa, timestamp. Jadi, sorry. Jadi ulang ya, ID, tahapan, timestamp. Ini lebih gampang dilihat di apa? eh Buat kita manusia lebih gampang yang ini. Tapi buat program lebih gampang yang SES, yang XML proses mining itu ya file. Itu ya, itu lebih gampang. Nah, dengan kondisi dua file tadi, kita bisa proses makhluk ini. Di sini ada beberapa yang belakangnya PP gitu. Lihat. Ini source code program Python-nya. Kalau mau ngebaca-baca, lihat program-programnya, saya juga bikin sedikit catatan di sini. Ada PM4P, nih, cara installnya gimana. Di sini diteras. Ini cara installnya kalau di Linux ya. Terus kita ngambil Python pakai Anaconda. Anacondanya dijalanin, kemudian kita aktifkan si kondanya, terus kita install Python 3 pip-nya, kemudian install proses mining selesai. Yang kita perlu tambahkan di path-nya adalah /home titik local bin. Itu aja. Tapi kuncinya yang ini. Proses mining bisa dijalankan kalau anakondanya jalan. Kira-kira kayak gitu. Kalau sederhananya kira-kira gitu ya. Proses miningnya dijalankan kalau Anaconda-nya jalan. Nah, sekarang kondisinya sudah diinstal, kita tinggal pakai. Jadi library PM4P-nya sudah ada. Nah, sekarang masuk ke proses mining lagi. Ini ada beberapa contoh software di sini, aplikasi proses mining. Ini ada heuristik, DFG, BPMN, segala macam. Itu adalah algoritma untuk melakukan mining prosesnya. Oke. Programnya cuma gini doang sih. Bentar. Nah, udah selesai. Ini, ini, kemudian kita baca file size-nya, terus discovery dengan algoritma heuristic net. Jadi caranya gini ya, baca filenya, dimasukin ke variabel log. Log itu adalah isi file itu, ada di log. Terus lognya dievaluasi pakai PM4Py dengan algoritma Discover Heuristic Net. Kemudian hasilnya adalah peta dari si prosesnya dimasukin ke variabel map. Kemudian kita tampilkan peta itu pakai view. Jadi ada yang discover, ada view. Algoritmanya apa? Heuristic net. Kira-kira kayak gitu. Coba kita lihat lagi yang lain. Di sini ada DFG. Oke, ini baca. Nah, ini discovernya gini, terus dimasukin ke variabel yang ini. DFG start end, kemudian kita view. Bisa juga kayak gitu. Wah, ini menarik nih. Kayaknya ini karena ada start end-nya jadi kita menarik karena kita bisa mudah-mudahan bisa ngevaluasi macet. Oke. Ini ada BPMN bersama semua, ini sama discover. Kita bikin dalam bentuk tree, kemudian kita view. Ini view di sini. Oke, kita coba. Jadi programnya sederhana kayak gini sih proses mining. Risetnya masih berjalan, tapi ini apa? Aplikasinya masih dikembangin loh. Source code-nya kebuka. Jadi kalau kita mau ngutak-atik ngoprek bisa. Source code-nya kebuka. Gitu ya. Coba kita jalanin sembarangan aja. Oke, wait, sorry salah. Saya gedein biar enak lihatnya. Oke, LS. Ini beberapa ini. Nah, ini ada, oh, ini ada PD, ada PM. Bedanya apa? Coba kita lihat. Saya lupa nih. PM, BPM, BPMN.
Oh, PM tuh yang baca file ini, coba file XML. Kalau PD, kalau nggak salah BPM. Nah, yang PD itu dia bacanya file CSV. CSV itu file Excel ya. Jadi file CSV event log ini separasinya pakai koma, oke. Dia baca dimasukin ke data frame. Kemudian di dalam data frame-nya kita harus ngasih tahu yang jadi case ID-nya, nama kolomnya apa, yang jadi activity key-nya, nama kolomnya apa, timestamp-nya, nama kolom. Jadi ini adalah nama kolom, nama kolom, nama kolom. Jadi ini harus sama antara yang kita tulis di sini sama yang ada di filenya harus sama persis. Kemudian kita convert supaya jadi event log. Event log ini yang bentuknya XML. XML itu di discover, terus kita convert jadi model, terus kita tampilin. Jadi ini lebih panjang kalau kita pakai CSV buat Excel. Oke. Cuman masalahnya data-data yang ada, sebagian besar data yang ada di aplikasi-aplikasi, kebanyakannya CSV sih. Jadi kita bisa konversiin dulu atau langsung di proses mining ini dikerjain proses konversi ini. Oke. Saya akan jalanin cara jalaninnya setelah saya akan jalanin sembarangan aja. Saya paling suka biasanya heuristik ini. Heuristik yang ini ya. Misalnya saya akan jalanin PM heuristik P ini. Jadi caranya cuma Python 3 PM heuristik ini. Dah, cuma gitu doang cara jalanin. Yang lama nerangin. Oke, kita coba. Ini lagi ngeload data, baca data. Kita tahu datanya gede-gede. Nih, liatin dia lagi baca data. Ini perjuangan banget ya. Udah 30%. Oke, 80, 90, 100%. Udah kebaca datanya. Sekarang dia discover si... Nah, udah jadi selesai. Deh, beres. Oke, jadi proses miningnya langsung kelihatan. Submitted ada berapa. Ini kalau dijumlah harus sama nih. Ini kan 13.087. Ini tinggal hitung aja nih harusnya 13.087 lah kira-kira. Ini kan 7.000, ini ada 1.000, ini ada hampir 3.000. Terus yang ini 1.000 lagi. Jadi totalnya ini 7 6 sama ini aja udah hampir 10.000. Tinggal yang ini harus sekitar ini 1.000 sekian, ini 1.000 sekian 2.000-an. Jadi benar sih segini. Cuman ternyata dari 13.887 yang masuk, ini prosesnya submitted, kemudian dia ngecek yang setengah disubmit ada berapa. Ini ada dia cek berapa kali di sini ternyata ada 507.5791 yang setengah submit dan ini di decline, ditolak. Oke. Ada 7.000 yang pre-accepted. Oke, mungkin formnya udah beres segala macam. Kemudian dari pre-accepted ada yang di cancel sekian, ada yang di decline juga ada 1.000, yang di accept diproses lagi, ada yang di finalize, ada yang langsung selesai. Kalau yang di finalize nanti masuk ke proses approve, register, activated, nanti selesai. Jadi ada yang bisa langsung selesai, ada yang masuk ke segala macam. Jadi kita bisa lihat prosesnya seperti apa, berapa persen yang kemana, berapa persen yang kemana. Nah nanti udah tahu sekian persen yang kemana, 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 kita evaluasi. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi ini proses mining kira-kira gitu. Jadi kita bisa tahu dari proses yang masuk, ada berapa yang bisa kita apa sebetulnya ada berapa sebenarnya yang diterima, ada berapa yang ditolak, ada berapa segala macam. Jadi kelihatan semua angka-angka tadi. Ini cuman angkanya doang. Kalau saya tertariknya selain angka, kita ini biasanya yang di decline ini harus dievaluasi. Kenapa sih sampai di decline? Nah, itu perlu dievaluasi. Dan sebagian yang pre-accepted di decline juga nih ada 1.000.
dari yang pre, kan ada 7.300 yang pre-accepted, 1.000 ditolak juga. Jadi total ini tambah ini jadi sekitar 7.600. Oh, di sini ada lagi yang finalize, ada yang ditolak lagi. Jadi sampai sini tolak, ada yang di sini ditolak, ada yang di sini ditolak, ada yang di sini ditolak. Parah, sampai 3 kali tolakan. Sampai 7.000. Jadi dari 1.300, 7.600 ditolak. Jadi setengahnya ditolak. Gitu ya. Yang betul-betul di-approve cuman 300, yang harus register dulu 700. Jadi sebagian besar ditolak sih ternyata. Ada yang activated. Itu. Jadi bisa kita lihat status-statusnya beda-beda nih. Ya, Res, ya. Coba kita lihat lagi proses mining yang lain. Oke. Ini bentuknya beda nih nanti. Python 3 PM3. Oke. Ini filenya gede-gede, jadi prosesnya lumayan lama biasanya dan ini saya jalankan di mesin virtual, nggak di mesinnya langsung supaya komputer yang saya pakai buat demo-demo ini nggak keganggu banget sama proses mining. Soalnya kita harus install ini, install itu, segala macam. Resek banget nih urusan. Wah, ini udah mulai di load, udah 70%, 75, 80%. Jadi ada 13.000. Nah, oke, lognya ada 13.000. Ya, kagak berhasil dia. BPM projectnya nggak bisa. Coba kita coba Python 3 PM3. Oke. Jadi caranya gitu aja sih kira-kira. Eh, tapi ini Wak, kalau mainan kayak gini kita harus ada insting ya. Kira-kira proses yang terjadi sebenarnya di lapangan seperti apa sih. Terus dari situ kita analisa kenapa ditolak sih, kenapa yang diterima cuma sedikit sih, kenapa segala macam. Dan itu buat analisa. Ya, oh sama nih. Tri juga rese. Ya yang paling bagus ya heuristik sih. Kalau PD, Tri. Oh sorry, Python dulu. PD, Tri. Oke, mudah-mudahan bisa nih. Jadi ntar ini harus dibaca-baca lagi. Masing-masing algoritma bagusnya apa segala macam harus dibaca-baca lagi sih. Saya belum, ini masih ilmu baru banget. Jangan khawatir, Ono juga lagi belajar. Jadi saya juga belum tahu algoritma mana yang paling bagus segala macam. Ya, jadi yang paling bagus cuman itu doang ya. Heuristik aja. Parah ya. Ya sudah. Kondisinya gitu. Nanti kalau mau nyoba-nyoba ini file-file ini gimana caranya ya? Soalnya belum saya upload ke internet sih. Jadi kalau mau nyoba kepaksa mana ya? Kirim hard disk kali. Ini server saya mau saya format soalnya. Jadi belum bisa dipakai. Ini servernya lmsonocenter.or.id pustaka. Biasanya saya taruh di sini. Cuman ini bulan depan mau saya format, jadi rada malas mau naruh sininya. Kenapa bulan depan mau diformat? Karena saya lagi nunggu Ubuntu 24.04. Harusnya beberapa hari ini akan launching 24.04. Kalau udah mulai launching, ini bakal diformat. File-file ini saya upload ulang semuanya, diupload-upload segala macam. Setelah diupload, kita bisa main-main segala macam. Kenapa sampai saya format? Karena ini sudah umurnya udah 8 tahun lebih. Jadi udah kelamaan. Nggak bisa di-upgrade sih sebenarnya. Jadi contohnya adalah PHP-nya. PHP-nya pakai PHP 5. Padahal sekarang PHP-nya udah PHP 8. Nah, konsekuensinya modelnya, ini saya punya masalah di modelnya akibatnya. Karena di sini ada model, nah ini modelnya masalah, saya nggak bisa ngupgrade. Karena PHP-nya masih PHP 5. Sementara yang baru-baru modelnya pakai PHP 8. Jadi ini nggak bisa saya. Nah, ini kan.
Insya Allah bulan Mei sebenarnya akan diformat dan di-upgrade OS-nya karena sudah tidak bisa di-upgrade lagi. Umurnya udah 8 tahun lebih, terlalu lama. Silakan pakai OpenCourse its.ac.id untuk lebih update. Cuman OpenCourse kita punya masalah hari ini karena kabel fiber di Tangerang Selatan dipotong. Jadi biar rapi, jadi si wakil wali kota, Tangsel harus rapi. Itu kabel-kabel yang seliweran di depan hidung, potongin, potong. Ya udah, internetnya putus. Jadi kalau saya cobain masuk nggak bisa nih, coba masukin LMS, open course masih udah bisa belum nih? Oh udah bisa. Tadi pagi udah nggak masih nggak bisa. Tapi lemot banget Rada lemot nih. Ya sudah. Ya udah mulai bisa lagi. Tadi pagi hancur nggak bisa. Dan saya kemarin tadi ngeliat di depan Pemkot Tangsel itu lagi wartawan banyak tuh. Seru. Internetnya putus pusing kepala. Oke, kita coba lihat ya. Eh, Ya udah, tapi kira-kira ini proses mining kira-kira seperti itu, aplikasinya seperti itu, dan kita bisa ngelihat saya jujur lagi belajar untuk ngedeteksi waktunya. Itu belum sampai yang kita bisa deteksi berapa yang ditolak, berapa yang diterima, berapa yang diaksep, itu bisa lebih gampang itu deteksinya. Cuman kalau kita ngitung mana yang macet, macet di mana, ini codingannya saya belum 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 berhasil. Oke, harusnya gampang sih, cuman masih nggak bisa. Oke, saya sekarang jam 7.43. Oke, masih ada waktu sedikit. Ini beres dulu. Kita finish dulu recordingnya. Kita akan coba masuk ke open course ya. Masuk ke kuliahnya. Iyalah, di sini. Kita rekam lagi ya. Ya, oke. 2024 minus. Nah, ini big data. Ini kalau ada pertanyaan silahkan diposting ya. Ini mahasiswanya ada berapa sih? Nggak tahu sih. Ini karena baru nyala, saya belum ngeliat ininya, belum ngeliat ujian-ujiannya. Coba ke ujian ya. Eh, kita lihat grades. Tolong kerjain ujiannya dari sekarang. Ini ada 18 orang yang cukup rajin, satu, dua, tiga, empat, lima orang doang dari 18. Ini kalau dihitung, satu, oh Haikal, oke. Dua, sorry, dua, oke. Nilainya udah pada 90. Harusnya ke sini dikit ya. Nih, dilihat di nilai akhir aja. Masih pada parah-parah nih, kebiasaan jelek. Ini udah 100, Robi. Terus Haikal masih 1,8. Terus yang ini Ramadian 24. Robi 27. Oke. Muhammad ini 2. Ini udah hampir 100. Udah A. Yang lain masih belum ada. Jadi cuma satu orang yang A, yang lain belum. Jadi tolong dikerjain ujian-ujiannya. Oke. Sekarang proses mining udah. Saya akan membahas yang lain. Halo? Aduh, nggak bisa back. Oh, oke. 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 Eh, Waktu kemarin kita langsung loncat ke analisa data buat anggaran lah, analisa buat klasifikasi orang miskin lah, segala macam.
Nah, kita akan, Bentar, mana yang enak ya? Saya akan masuk lagi ke contoh aja ya, yang ada di ini, Orange. Jadi ini proses mining udah beres, kita shutdown dulu, kita akan jalanin Orange. Oh ini emang prosesor? Walah, kok yang di saya salah ya? Ini kebanyakan kuliah gitu tuh. Oh iya bener mikroprosesor ya? Walah, minta maaf, salah materi kuliah ya? Waduh, kebalik. Ya udah, saya punya waktu berapa menit lagi kira-kira. Tapi mudah-mudahan tadi buat gambaran aja proses miningnya ya. Untung dikasih tahu, kalau nggak ono parah nih. Salah ngeliat. Ya udah, ini saya tutup dulu. Oke, kita masuk mikroprosesor. Ya udah, ganti topik mikroprosesor. Harus ngingetin nih ke saya, kalau nggak saya suka lupa gitu modelnya. Oke, sekarang kita masuk ke mikroprosesor ya. Oke, mana nih kuliahnya? eh Berarti yang tadi sore salah ngajarnya. Saya tadi sore ngajarin mikroprosesor. Harusnya big data, salah kuliah tuh tadi sore. Parah. Oke, ya udah. Saya akan start lagi recording. Tapi kira-kira gini deh. Masuk sini, kita akan cari 2024 minus 2, 1 ya. Nih mikroprosesor. Oke. Cek ini ya. Cek nilai dulu ya. Cek nilai. Grades. Oke. Ada 21 orang yang ikut. Coba kita lihat di sini. Oke. Tuh masih nilainya 1, 3. Masih ada 1. Belum pada ngerjain apa-apa. Ini masih 5. Ini ada yang nilainya 20 sama 4. Jadi nggak, yang paling gede 20 udah, Pol. Tolong dikerjain ujiannya. Saya sarannya gini deh. Kalau bisa ujian-ujian ini tolong dikerjain supaya Anda bisa fokus ke kuliah yang lain. Intinya itu aja. Oke, sekarang balik ke urusan mikroprosesor. Oke, targetnya hari ini saya pengen ngajarin programming langsung si Arduino. Oke, baik, tolong cat langsung lah. Cuman saya punya masalah nih. Tadi saya coba tes-tes. Kayaknya Arduino-nya, kalau saya pasangin Arduino, zoom-nya jadi konflik sama si Arduino-nya buat rekaman layarnya. Jadi saya punya masalah nih sebetulnya. Karena punya masalah, untuk tahap pertama ini saya akan coba bentuknya simulasi. Oke, masuk ke sini aja. Oke, buat yang belajar ya. Tapi sih, ini saya lagi bawa Arduino sih sebenarnya. Kalau pengen ngelihat beneran, besok pagi ikut kuliah yang besok pagi aja deh. Kalau mau ngelihat beneran. Jadi kita bisa kuliah beneran tuh besok pagi. Nah, Arduino, ya, Arduino. Di sini ada, ini dia, ada Tinkercad, terus ada ini dia, Walkwi. Jadi ada Walkwi, tambah Tinkercad, sama ada create-arduino.cc. Ini ada 3 web yang kita bisa simulasin si Arduino-nya. Oke, jadi dari sekarang sampai habis kuliahnya saya akan fokus ke Arduino.
Kenapa saya kepaksa fokus ke Arduino? Karena dia itu mikroprosesor dan kecil, jadi kita cukup enak buat ngelihat cara kerjanya dia, cara programmingnya dia seperti apa, kelihatan enak, tidak rumit, pakai sistem operasi yang gede kayak Windows dan sebagainya, dia lebih sederhana. Gitu ya. Dengan cara itu kita juga bisa belajar gimana cara mainan mikroprosesor yang kecil-kecil. Harganya kalau mau beli, saya pakainya ESP8266 mini. Oke, bentuknya kayak gini lah kira-kira. Ini makhluknya kayak gini bentuknya. ESP8266 seperti ini. Dan ini harganya sekitar 25 ribuan sih. Oke, harganya 25 ribuan nih makhluk ini. Oke, mahalnya sekitar 30 ribuan lah. Nah, cuman kalau kita beli biasanya bentuknya kayak yang ini nih. Nah, kayak gini-gini nih bentuknya. Ini kayak gini ya. Jadi kita dapat ini sama dapat konektor-konektornya. Konektornya belum disolder. Itu harus disolder. Ini kayaknya kayak banyak banget. Ini dia ngasih pilihan. Ada 3 pilihan jenis konek. Ini kelihatan nih. Paling enak lihatnya di sini. Ada 3 jenis pilihan. Ada pilihan yang ada cowok sama ceweknya. Ini cowok, ini cewek. Ada yang cewek doang, ada yang cowok doang. Jadi nanti tergantung kita mau ngopreknya seperti apa. Ada cowok cewek, ada cewek doang, ada cowok doang. Saya biasanya nyolderin yang ini. Jadi nanti pakai kabel yang cowok masuk, yang cewek masuk. Jadi ini multi gender lah. Bisa jadi laki-laki bisa, jadi perempuan bisa. Ini bisa dua-duanya gendernya, laki dan perempuan. Oke. eh Kalau bahasanya orang-orang ini bisex. Kalau ini laki doang, ini perempuan doang, gitu ya. Nah, nanti udah punya kayak ginian, harus beli kabel jumper Arduino. Harganya 10.000 perak kalau nggak salah. Ini kabel jumper kayak gini 10.000. Ada pilihannya, ada yang cowok, cewek, 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 cowok, cowok, gitu. Jadi ada yang cowok, cewek, 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 cowok, cowok. Itulah kira-kira. Nih, jadi tergantung jumlah kabelnya. 10.000 dapat berapa puluh kabel gitu. Ini bisa dikletek sih, bisa dikletek satu-satu, bisa sekaligus banyak sekaligus juga bisa. Kabelnya warna-warni kayak gini, beres. Kemudian minimal banget kalau mau mainan kayak ginian, saya biasanya beli LED sama Arduino, LED sama resistor lah, 1 kilo ohm biasanya. Wah ini udah dipasangnya kayak gini bentuknya ya. Terus LED sama resistor sama potensio. Nah, bentuknya kayak gini. Ini harganya 1.000 perakan lah kira-kira. Terus kalau mau enak, saya akan beli lagi apa sih? Proto Prototyping board. Us, yang warna putih itu apa sih namanya? Lupa saya. Nah ini dia. Ya prototype board bener. Yang warna putih kayak gini nih. Jangan yang ini harus disolder. Kalau ini tinggal colok aja. Jangan yang disolder. Bisa bonyok lu. Jadi belinya yang kayak gini nih. Nggak mahal juga sih. Kayak gini mah nggak mahal. Oke, coba kita cek di Bukalapak. Nggak mahal lah kira-kira. Udah gitu aja dulu ya, nggak mahal. Nah, sekarang ya, coba karena kebuka prototype board. Harganya ini yang ini nih kayak gini. Tuh, ini udah ada kayak gini ya, segala macam 20.000 ya. Kalau yang yang kayak gini doang 4.000. Cukup yang mini-mini kayak gini doang, nggak usah yang macam. Nah, ini nanti kabelnya adalah vertikal nih kabelnya. Jadi yang vertikal ini saling nyambung satu sama lain, dia tidak nyambung ke yang horizontal. Jadi caranya kayak gitu nih vertikal. Kenapa saya tahu kayak gini? Soalnya ini biasanya buat dicolokin IC. Jadi integrated circuit yang warnanya hitam biasanya colok kayak gini, ini kabel kabelnya keluar dari sini semua. Itu ya.
Jadi bentuknya ini pasti vertikal. Nah, eh breadboard, breadboard. Ini dia breadboard. Ini 8.000 perak panjang sih. Kalau 4.000 perak ini. Kabel jumper 10.000 perak, dapat 20 cm. Ada berapa biji gitu ya. Ada 40 biji 20 cm. 10.000 perak. Jadi oke banget sih. Ini 9.000 perak dapat breadboard yang lumayan. Nah, kalau breadboardnya kayak gini nih biasanya di sini ada yang horizontal buat power biasanya. Kalau yang ini nggak ada nih. Ini cuman vertikal doang. Ini nggak ada horizontalnya. Nah, ini vertikal doang. Nggak ada. Ya, ini ada nih. Nah, yang kayak gini ada nih. Nah, yang ini dia kasih warna. Yang ini jadi yang paling ujung sini ini nyambungnya horizontal, yang di sininya vertikal, gitu ya. Ini horizontal, ini vertikal. Jadi kayak gitu caranya. Nanti kita tinggal colok-colokin aja mau kemananya. Nah, sekarang kita akan coba mainan. Untuk pertama kali, pakai apa sih namanya? Arduino. Kalau pertama kali pakai Arduino, kita saya biasanya sederhana banget. Kita ngeblink. Blink itu bikin lampu nyala mati. Oke, ini lampu nyala mati. Terus satu lagi, yang kedua adalah saya masukin data ini. Saya kasih potensio ke port analog ini, kemudian tegangan ini kita putar-putar supaya ini dapat sinyal, nanti kita ukur berapa volt. Oke, cuman kita punya masalah kalau kita pakai simulasi, karena kagak tahu nih sinyalnya nanti ditampilin kemana gitu, nggak tahu. Kalau pakai komputer mah gampang, ini colokin USB, USB-nya ngirim data ke komputer, komputernya bisa baca sinyalnya berapa ya. Kalau di simulasi rada kacau tuh tadi, gitu ya. Tapi kira-kira kayak gini bentuknya. Nah, si Arduino, kita liatin gambarnya dulu ya. Arduino Uno, bentuknya kayak gini. Nah, ini dia lebih enak, lebih gede. Ini pinnya ada digital signal. Ini ada 13 digital. Digital itu artinya 0,5 volt, 0,5 volt datanya. Ada dia punya 6 yang analog. A0 sampai A5. Itu ada 6 biji analognya. Digitalnya ada 13. Jadi kita colokin-colokin di sini. Nah, ini ada beberapa lampu di sini. Ada lampu TX, RX, ada lampu yang disambungkan ke pin 13 sih sebenarnya. Ini Arduino Uno. Yang menarik dari Arduino Uno, colokannya banyak banget. Ada 13 sensor digital, ada 6 sensor analog. Sekarang kita lihat yang ESP ESP 8266. Saya lebih favorit ke sini ya. Nah, ini digitalnya ada 8, D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8. Analognya cuma satu. Beda sama Arduino, dia punya analog banyak. Ini analognya cuma satu, digitalnya 8. Oke. Ini dia ada tegangan 3,3 volt, ada tegangan 5 volt, ada ground, ada di sini semuanya. Yang menarik dari makhluk ESP8266, dia ada Wi-Fi-nya. Ini ada Wi-Fi, ini Wi-Fi nih. Ini antenanya nih. Yang ini antenanya, ini Wi-Fi-nya ada di sini. Si Arduino nggak punya Wi-Fi. Konsekuensinya di Arduino itu kita punya masalah kalau kita mau mainan IoT, kita punya masalah. Tapi kalau Arduino cuma dipakai buat robot gitu tanpa komunikasi internet segala macam, Arduino oke. Cuman kalau kita mau pakai buat IoT, kita punya masalah karena kita harus nambahin Wi-Fi ke Arduino. Wi-Fi itu di Arduino harganya sekitar 100 ribuan, lumayan. Kalau ini sudah ada Wi-Fi, dari harganya cuma 25 ribu, udah ada Wi-Fi, udah ada prosesor, udah ada sensor segala macam. Memang tidak sebanyak Arduino. Tapi ya cukup lah, satu analog apa, oke lah. Kalau saya sih
milih yang ini buat ngoprek. Ini yang beres, makanya harganya oke banget. Nah, sekarang kita akan coba bikin program. Ini saya tutup dulu ya, biar nggak berat komputernya. Ih, habis. Oke, masuk lagi Wemos. Arduino. Oke, ini kita program pertamanya adalah bikin Blink. Program keduanya adalah analog serial read. Oke, kita coba buka nih. Jadi Blink itu cuman colokin apa sih namanya? LED ke pin 13, terus kita nyala matiin LED ini. Periodik ya. Terserah waktunya 1 detik nyala, 1 detik mati, setengah detik nyala, setengah detik mati, terserah tergantung programnya. Programnya sederhana banget, ini programnya cuma kayak gini aja. Program Arduino dibagi dua sih sebenarnya. Ada setup, ada loop. Di setup ini kita bisa ngatur pin berapa mau jadi apa, atau si inisialisasi yang lain. Misalnya kita ngeset kecepatan serial berapa kilo bps, itu adanya di setup. Kemudian di bagian loop, kita bisa program yang benernya ada di loop. Loop artinya muter, loop. Artinya programnya muter terus nggak berhenti-berhenti. Jadi Arduino adalah programnya udah jalan muter terus, kagak berhenti-berhenti. Makanya dia bagus buat robot, buat apa. Karena dia jalan terus-terusan aja. Nah, di sini programnya sederhana banget. Yang setupnya cuma ngeset pin 13 output, terus digital write ke pin 13 high, kasih tegangan 5 volt, LED jadi nyala. Kemudian kita delay 1 detik, kemudian masuk lagi pin 13 low, LED-nya mati, delay 1 detik. Udah nyala, mati selamanya kalau dikasih listrik. Kenapa ini jadi menarik? Karena dengan cara ini kita bisa ngecek apakah si prosesornya jalan apa enggak, kira-kira kayak gitu. Program kita jalan enggak, kita berhasil enggak masukin program ke dalam situ. Gitu ya. Tapi ini saya akan bentuknya simulasi dulu. Minggu depan kita akan coba. Ini percobaan banget. Minggu depan kita coba beneran sama Arduino-nya. Cuman saya nggak yakin sih sebenarnya. Kalau sampai ngehang zoom-nya, ya udah kita ulang lagi. Kacau. Terus ya. Oke, sekarang kita akan coba nyobain Blink dan sebagainya ini. Cuman kita punya masalah tadi, saya coba masalah. Coba kita pakai Walkbee. Walkbee kalau buat nyala matiin masih oke. Ini ada beberapa apa sih namanya board ESP32, Arduino Uno. Yang paling gampang sih Uno. Oke, kita cari Uno yang kosongan lah. Ini Uno kosong. Ini Uno kosong. Oke, wait, sorry salah. Sekarang kita contek dulu. Mana dia? Blink. Ini kita ambil aja. Klik kanan copy. Karena males, diambil aja. Saya paste di sini beres. Selesai. Ini programnya. Jadi pin 13 output segala macam. Sekarang kita bikin rangkaian di sini. Saya tambahin LED. Masukin. Wait, wait, jadi 2 biji. Gimana caranya ngilangin satu? Masukin ke sini. Oke. Ini LED-nya. Ini hati-hati LED-nya, kalau kebalik nggak nyala, tapi nggak meledak. Jadi LED oke, kalau kebalik nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah kalau sampai LED-nya nyala, LED itu cuman bisa antar dua kabelnya LED itu kalau dia kondisinya nyala, tegangannya 0,7 volt. Yang masalah si Arduino nya pin-pin yang ini tegangannya 5 volt. Jadi bayangin di sini cuma 0,7, sini 5 volt. Nggak kelop sebetulnya antara pin ini sama LED itu nggak kelop. Yang satu 0,7, satu 5. Supaya bisa aman si siapa namanya LED-nya,
kita harus masuk tambahin resistor di sini. Wait, sorry salah. Ini resistornya 1 kilo ohm. Oke. Saya putar dulu gitu. Oke. Ini saya punya resistor 1 kilo ohm, saya punya LED. Oke. 1 kilo ohm fungsinya apa? Karena LED-nya cuma 0,7 volt, 4,5-nya akan ada di resistor. Artinya arusnya berapa? 4,5 dibagi 1000. Karena itu rumusnya V sama dengan I kali R. V tegangan, arus kali resistor. Oke. Jadi V-nya 0, V-nya adalah 4,3 volt, arusnya resistornya 1 kilo ohm, jadi arusnya adalah 4,3 dibagi 1000. Artinya arusnya adalah 0,0043. Jadi harusnya 4 miliampere. Kecil. Kalau resistor ini resistornya 1 kilo ohm. Kalau resistornya 1 ohm, kita punya masalah. Ini bayangin ya. Ini saya harus ngajarin sedikit elektronika nih. Supaya Anda kalau punya Arduino Uno nggak meleduk alat itu. Jadi kenapa kita pakai 1 kilo ohm? Supaya arusnya cuma 4 miliampere. Kalau kita pakai resistornya 1 ohm, kita punya masalah karena ini ada tegangan 4,3 volt dibagi 1 ohm, berarti arusnya 4 ampere. 4 ampere, ini arusnya gede banget kalau 4 ampere. Ini kebakar. Jadi hati-hati, Arduino ini bisa kebakar kalau salah. Kalau salah perhitungan ini. Tapi kalau ini dibalik aja sih nggak apa-apa sih. Oke. Sekarang saya akan sambungin. Ini saya sambungin ke ground. Iyalah. Klik. Saya sambungin ke ground. Mana dia ground? Oke. Ini masuk ke ground nih. Iya. Oke. Sekarang saya punya LED nih. LED-nya mau saya sambungin ke pin 13. Ini kan programnya pin 13. Ini kan pin 13 jadiin output. Jadi ini saya sambungin dulu ke sini. Terus yang ini saya sambungin ke pin 13. Udah jadi selesai. Rangkaiannya kayak gitu doang sih. Nah, yang kadang-kadang orang nggak tahu bahwa sebenarnya pin 13 ini juga disambungin ke LED yang di motherboard ini. Di board ini nih ada tulisannya L, itu LED-nya nyambung ke pin 13. Jadi kalau ini dijalankan, dia akan ngeset pin 13 jadi output, udah gitu 13 di high, udah gitu 13-nya di low, dan seterusnya. Nah, kita coba jalanin nih, simulasi, jalanin. Nih, LED-nya nyala, 1 detik nyala, 1 detik mati. Ini perhatiin LED-nya nyala, ini juga nyala nih, dua sekaligus nyala nih. Oke, ini kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang saya mau bikin kekacauan sedikit. Ini matiin, stop dulu ya, stop, stop simulasi. Atau kacaunya enggak kacau banget. Ini saya rubah nih waktunya 500. Ini waktunya 500. Jalanin lagi. LED-nya jadi lebih cepat. Oke, lebih cepat nih dia sekarang daripada yang tadi ya. Ini sama sih pakai Arduino yang biasa juga sama aja bentuknya kayak gini nanti. Oke. Cuman yang jadi masalah di Arduino yang biasa biasanya urusannya kabel kagak nyambung lah, gitu-gitu dah fisik banget. Kabel nggak nyambung, konektornya nyambung putus, wah rese banget dah. Jadi kalau kita udah mainan yang fisik urusannya sambungan biasanya. Kalau ini ya sambungannya gampang, udah pasti bagusnya. Deh. Dah, sekarang kita bikin kacau dikit. Ini saya lepasin dulu. Oke, ini saya lepasin lagi. Sorry, nanti. Oke, Bisa di bisa diputar nggak? Ini saya putar. Nih, sorry, nggak bisa. Oke, ini saya bikin kacau ya. Gimana caranya bisa bikin kacau? Jadi saya tuker kabelnya. Ini saya pindahin ke sini. Oke, yang ini. Jadi kabelnya ditukar nih.
yang tadinya harusnya ke resistor diputar langsung ke sini. Apa efeknya? Efeknya LED-nya nggak nyala sih, tapi nggak jebol. Nih, ini perhatiin ini nyala kelap-kelip, LED-nya nggak nyala, gitu ya. Jadi Arduino-nya on, LED kelap-kelip, tapi LED ini nggak nyala. Jadi kalau sampai kebalik, LED-nya nggak apa-apa, nggak nyala. Karena LED-nya resistansinya tinggi terus sih sebenarnya. Karena kebalik jadi kacau deh. Gitu, intinya gitu doang sih. Beres ya. Jadi ini yang pertama kali kalau mainan Arduino kayak gini caranya. Nah, yang selanjutnya ini yang saya lagi bingung. Saya buang dulu. Sekarang saya akan analog read ini potensio. Oke. Nah, ini pakai serial nih. Ini saya ambil di sini. Klik kanan copy. Masuk sini nih. Oke. Nah, ini masalahnya dia kabel serialnya 9600. Nah, serialnya akan keluar di sini nih. Harus sambungin ke komputer nih. Saya punya masalah nih. Karena nggak bisa. Komputer nggak nyambung ke sini. Jadi saya nggak bisa nih ngasih lihat yang ini. Tapi kira-kira rangkaian kalau kalau jalan ini saya buang-buang dulu, delete. Ini sorry, delete. Nah, jadi kalau untuk yang ini adalah dia berkomunikasi ke komputernya kita, kemudian dia baca analog A0, oke, masukin hasilnya ke sensor ini, terus dikirim ke komputer. Cuma gitu doang sih. Nah, tapi ini nggak bisa dijalinin nih. Saya akan coba tambahin potensio ada di bawah. Mana potensio? Ini dia potensiometer. Saya klik ke sana. Ini potensionya. Oh, ada tanda tanya sih. Walah, ituan doang. Oke, ini potensio ada tiga konektor, ada ground, ada signal, ada VCC. Ya udah kita sambungin lah VCC, sambungin ke iyalah 5 volt. Dah, saya geser dulu dikit. Dah, oke, udah masuk 5 volt. Sekarang ground. Ini perhatiin ada putih-putih di sini. Tergantung groundnya mau disambungin kemana. Misalnya saya sambungin ke sini, sambungin sini. Dah, ground udah nyambung. Enak juga sih sebenarnya dia ngasih tahu harus nyambungin kemana. Sekarang sinyal harus nyambungin kemana nih? Nih, oh ini A0 sampai A sekian. Saya masukin A0 soalnya programnya ke A0. Nih, di sini kita masukinnya ke A0. Kira ya. Kalau dijalanin, ya dia jalan sih sebenarnya. Cuman nilainya kita bacanya di sini nih, serial print. Masuknya ke komputer lewat serial. Coba saya jalanin. Oh, alah. Ada di bawah sini rupanya. Oh, oke, oke, oke. Keren, 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 keren. Gue baru tahu. Nah, kita akan geser ini. Ini 00 semua kan? Coba kalau kita geser ini, ini kenapa? Oh, bentar, bentar, bentar. Ini apa nih? Oh, walah. Oke, 360. Kalau saya geser lagi, coba lihat. 868. Saya kayak geser lagi. Polnya tuh 1024 sih harusnya. Coba sini, berapa dia? 1023. Udah dekat pol. Jadi titik ini udah pol banget. Kalau kita geser lagi, sini berubah nilainya. Saya turunin lagi ke bawah. Tuh, ini geser lagi, berubah nilainya. Gitu. Beres ya? Jadi kira-kira sesudah. Saya tadi nyari ini serialnya bakal keluar kemana. Ternyata keluarnya di bawah sini sih. Dasar. Ini beres ya. Jadi ini cuman gitu doang. Dua ini yang intinya dari Arduino dan teman-temannya dua ini. Jadi yang satu sensor. eh, oh, tadi serialnya apa digitalnya buat keluarin sinyal ya.
Sekarang digitalnya bisa buat masukin sinyal juga sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kira-kira udah kebayang ya. Oke. Nah, ini karena waktunya udah kagok, saya akan review aja apa yang bisa kita obok-obok dari makhluk-makhluk ini. Kalau punya, kita bisa obok-obok apa aja. Saya akan ini tutup dulu. Saya lebih suka pakai ESP Wemos. Oke. Jadi saya akan masuk ke Wemos. Ini dia makhluknya. Saya biasanya pakai Wemos yang mini. Oke, supaya murah. Kalau Wemos benernya harganya sekitar 60 ribuan sih. Kalau Arduino sekarang harganya sekitar 100 ribuan. Jadi sakit belinya. Nah, Wemos ini punya kemampuan buat connect ke WiFi. Ini kalau kita mau connect ke WiFi, caranya kayak gini aja. Kita harus include library ESP8266 WiFi di-include. Ini harus di-install dulu. ESP8266 WiFi-nya harus di-install. Kita biasa include, kemudian kita bisa connect ke WiFi apa, passwordnya apa. Ini buat connect, nanti kita connecting sampai dia connect. Jadi titik ini adalah looping sampai dia connect. Kalau connect kita bisa print IP address-nya berapa, selesai. Tapi ini nggak loopnya nggak ngapa-ngapain, bengong aja. Jadi cara connect WiFi-nya di Wemos kira-kira kayak gini. Jadi nanti kalau mainan, mainan makhluk-makhluk ini cari contekan-contekan sih. Intinya kita nyontek-nyontek aja. Cuman tadi yang Walkwi nggak ada Wemos-nya ya. Walkwi ada Wemos kagak ya? Saya coba lihat. Ada Wemos-nya kagak sih? Biono Nano, AT Tiny. Kagak ada Wemos. ESP. Ini proyek-proyek, contoh proyeknya banyak banget dan kita udah dikasih source code segala macam. Jadi kalau udah proyek ini ada source code-nya juga. Ini saya ambil sembarang ya. Saya lihat yang kecil aja lah, kira-kira kecil. Ini mini piano. Ini bikin piano kecil. Ini dicolokin ke tombol-tombol-tombol-tombol. Ini ada speakernya. Kemudian jalanin kayak gini. Ini coba kita run ya. Jadi kalau kalau mau main-main cuman gini doang caranya sih. Ini balik, saya klik, kita klik sembarangan projectnya. Ini udah. Nanti kalau benerannya ya kita harus narik kabel-kabel segala macam. Kalau ini kan kabelnya udah beres urusannya. Deh, kita coba run. Ini coba pencet. Ini pencet. Nah, gitu. Nah, ini programnya di bawah sini di sebelah kiri. Oke. Yang atur nada apa segala macam di sebelah sini sih. Oke. Ini nadanya segala macam. Coba ada yang seru. Ini cuma segini doang sih. Note C, D, E, F, G, A, B, C. Oke. Nah, kita juga, ini kita coba lihat aja ya bisa macam-macamnya. Ini programnya cuma gini. Biasanya selalu programnya adalah ada bagian setup. Terus ada, ini yang atas ini konstanta. Konstanta. Ini pasti ada include library apa. Nah, ini harus diinstal dulu. Pitch-nya dapat dari mana nggak tahu nih. Oke. Terus ini ada konstanta yang kita bisa pakai. Kemudian di sini ada setup-nya. Kemudian ini program benernya. Dia monitoring tombol mana yang dipencet. Kalau tombol itu dipencet, keluarin ada yang mana. Kira-kira kayak gitu. Oke, saya balik lagi. Ini ada servo. Ini servo tahu nggak ya? Ini saya kasih lihat dulu servo itu apa. Oke, ini makhluknya. Ini servo seperti ini bentuknya. Jadi ini bisa digerak-gerakin ini apa sih namanya? Tangannya, lengannya ini bisa digerak-gerakin dikontrol sama Arduino kira-kira kayak gitu. Servo kayak gini bentuknya. Kalau suruh nari-nari, nih
Oke, ini pakai bukan Arduino Uno, ini pakai Arduino Nano. Programnya sebelah kiri. Kalau kalau mau ngeliat aja sih, jalanin aja langsung jebret. Nggak usah tahu cara. Nah, ini gerak-gerak kayak gini nih. Wah, kacau. Ngekok, ngekok. Cuman lumayan mahal, servonya nggak murah ini. Saya biasanya pakai servo ini kalau kita main radio kontrol sih. Wih, ini jadi gerakannya ini banget ya. Jadi kita main RC, radio kontrol, kita mainnya servo ini. Contoh yang paling sering dipakai sama orang-orang adalah bikin drone sendiri pakai Arduino, kira-kira kayak gitu sih. Oke, ada tinggal contek-contek aja sih mainannya. Nah, ini kita coba lihat lagi clock with RTC. Ini ada jam di sini. Kita bisa ngatur waktu, eh, jam, menit, alarm. Oke. Nah, di clock kayak gini, ini ada clocknya. RTC adalah real time clock. Oke. Nanti disambungin ke sini, nanti kita bisa main-main di sebelah sini. Coba saya jalanin aja sembarangan. Ini sekarang jam 8.22. Jamnya ngikutin jam kita ya. Kalau mau ngerubah ini bisa gitu. Oh, ya udah jamnya jadi ngikutin jam kita. Tapi ini sebenarnya dikontrol dari sini sih, RTC ini. Oke, ini dijual. Semuanya dijual bisa dibeli sih sebenarnya. Oke, sekarang kita akan. Udah jam segini ya? Kagok, kagok. Tapi yang saya penasaran nggak ada Wemos. Coba eh, Tinkercad apa create Arduino, jangan pakai Tinkercad aja. Ting, coba kita cobain ini ya. Ini bukan hanya Arduino, kalau di Tinkercad kita juga ada buat 3D design, apa ini buat 3D design ya. Nah ini buat Arduino ada. eh, Wah ini membuat bikin. Kalau ini nggak ada Arduinonya ya. Ini komponen elektronik aja kalau ini, tanpa Arduino sama sekali. Oke. eh Kita bisa jalanin dan ini bisa kita pencet-pencet sih. Uts, iyalah, lari kemana makhluknya? Ya hilang, ya hilang. Coba kita cek Arduino-nya ada di mana ya Arduino? Saya udah lupa, udah lama nggak mainan kayak gini. Oh ini dia, ini dia. eh Oke, nih. Nah, cuman dia programmingnya bukan pakai bahasa C yang kayak tadi sih. Coba, coba. Mana programmingnya dia? Mana programmingnya dia? Oh, ini code. Nih. Ini perhatiin programmingnya nggak pakai bahasa C. Ini yang dipakai bahasanya kayak bahasa Scratch. Oke. Cuman saya nggak terlalu... Ini bagus buat anak-anak SD. Cuman kalau buat mahasiswa ITTS, ini jadi nggak bagus. Gue baru ingat kalau Tinkercad buat anak-anak SD sih. Oke, beres ya. Jadi yang paling pol yang bisa kita pakai sebenarnya yang Walkwi itu. Oh, ini ada colokan yang ini juga ya. Oke, coba kita jalanin Run Simulator. Oh, coba kalau saya rubah ini efeknya apa? Potensio bisa digeser nggak? Oh, coba efeknya. Oh, nggak ada efek di sini. Ah, rese. Parah. Ya udah, mabok ah. Ah, Tinkercad mabok saya. Mendingan yang Walkwi lebih masuk akal. Oke, jadi nanti, tapi ini kita punya masalah dengan Walkwi dan teman-temannya, kita punya masalah soalnya nggak ada ESP 8266 sih. Jadi kita punya masalahnya itu. Coba ada nggak ya? Nggak ada sama sekali nih.
SP8266 nggak ada, kita punya masalah. Oke. Ya udah. Minggu depan tolong ingetin saya kalau saya salah materi ya. Soalnya dari jam 8 sampai jam 9 saya lupa. Jadi berarti yang tadi pagi kasihan tuh anak-anaknya, harusnya anak-anak data science dikasihnya Arduino. Untung yang kelas ini ngingetin, salah materi Pak. Oke, jadi minggu depan kita akan uji nyali percobaan bisa nggak ngomong sama Arduino benerannya. Oke, ini bisa diutak-atik, dikoprek-koprek semuanya, dilihat-lihat. Cuman saya akan ngoprek soal Arduino benerannya, dan saya akan coba nanti ngirim data dari Arduino. Kira-kira kayak gitu. Oke, datanya akan dikirim ke server. Kira-kira kayak gitu. Servernya ya virtual di komputer ini. Cuman mudah-mudahan bisa berhasil. Soalnya kalau dengan cara kayak gitu biasanya kolaps ininya. Si Zoom-nya bisa putus sambungannya. Itu sih. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Cuman, oh lupa satu lagi. Tolong kalau bisa ngasih tahu anak-anak yang kelas reguler, minggu depan hari Kamis itu saya diminta datang ke Badan Riset sama Inovasi Nasional, BRIN. Oke. Nah, yang minta itu ada bintang duanya, ada bintang tiganya, kacau tuh di BRIN itu besok minggu depan hari Kamis. Jadi kepaksa saya datang karena yang di sana ada bintang-bintangnya. Konsekuensinya kelas regulernya jadi kena masalah. Jadi tolong kasih tahu teman-teman regulernya, kuliahnya ikut yang kelas ini, apa sih namanya? Kelas yang malam gitu aja ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Saya stop share dan exit quit gitu kira-kira. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama.